Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik untuk kita renungkan bersama saat ini dalam rangka kita menjalankan kehidupan kita pada masa yang akan datang. Kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah. Ada sepasang suami istri yang mereka ini sangat serasi, sangat indah, sangat romantis. Sudah punya rumah sendiri, punya pekerjaan yang mapan, suaminya bertanggung jawab, sangat baik, dan istrinya juga sangat soleha, penurut. Hampir tidak ada masalah di antara mereka, dan mereka sudah menikah lebih kurang 3 tahun, walaupun menurut kita manusia, tanda kutip, agak kurang, karena mereka belum dikaruniai anak. Nah, satu hari suaminya pulang dari bekerja, dari pasar menjadi pedagang, sampai di rumah sebagaimana biasa disambut oleh istrinya, lalu dengan romantis dipersilakan masuk, disilakan mandi, ganti pakaian, setelah itu makan, dan makan juga dilayani oleh istrinya dengan sangat indah. Bahkan pada hari itu suaminya makan, istrinya duduk di samping suaminya, dia memisahkan antara daging dengan tulang, dan dia suapin kepada suaminya, sangat romantis. Nah, setelah makan, tiba-tiba istrinya berkata kepada suaminya, suamiku yang tersayang, izinkan aku menyampaikan satu hal kepadamu. Apa? Kata suaminya, aku minta kamu ceraikan aku hari ini juga, saat ini juga. Suaminya kaget, dan dia bilang, kenapa? Ada apa kok tiba-tiba minta cerai? Apa salahku? Apa yang kurang? Kita bisa bicara baik-baik, tidak langsung ngambil keputusan cerai kalau memang salah. Tapi rasanya selama ini kita gak ada masalah, happy-happy saja, bagus-bagus saja. Iya, kata istrinya. Tapi saya tetap minta cerai. Dan kalau kamu memang cinta kepadaku, demi Allah, aku bermohon tolong ceraikan aku. Suaminya sebenarnya sangat baik, dia tidak marah, tetap sabar dan berusaha tenang. Oke, katanya, kalau kamu memang minta cerai, tapi ingat dulu sebelum aku menikah dengan kamu, sebelum memilih kamu sebagai istriku, aku tuh minta izin kepada Rasulullah. Maka sekarang kalau aku harus menceraikan kamu, aku juga akan minta izin kepada Rasulullah. Yuk kita ke rumah Rasulullah, kita sampaikan kepada Rasul. Kalau Rasul bilang iya, nanti aku akan ceraikan kamu. Oke, kata istrinya. Mereka kemudian keluar rumah, berjalan menuju rumah Rasulullah. Tapi sedikit agak tegang. Biasanya berjalan itu berdampingan, tapi kali ini suaminya duluan, istrinya di belakang. Suami berjalan dalam keadaan pikiran yang tidak menentu, banyak pikiran. Kenapa tiba-tiba istrinya yang selama ini dia sayangi minta cerai? Dia tidak sadar di bawahnya di jalan ada bongkahan batu besar yang tajam. Tiba-tiba kakinya menumbur batu tersebut sehingga kakinya luka. Dia jatuh dan mengucapkan, aduh sakit, ada darah lagi. Pada saat itu istrinya tersenyum dan kemudian mengucapkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Suami terkaget, kok aku luka? Istriku mengucapkan alhamdulillah. Belum hilang kagetnya, tiba-tiba istrinya mendekati sang suami dan memegang tangannya. Yuk suamiku, kita berdiri dan kita pulang saja, nggak usah ke rumah Rasulullah. Kenapa? Aku tidak jadi minta cerai. Yuk kita bina hidup, kita lanjutkan hidup rumah tangga kita sebagaimana biasa. Suaminya terkejut lagi, tapi sebagai suami yang sabar dia tetap tenang dan pulang mengikuti istrinya seperti itu. Sampai di rumah setelah dibersihkan lukanya, kemudian bertanya, istriku tolong sampaikan ada apa denganmu? Tanpa ada sebab minta cerai. Tadi aku nyampak luka, ngucapin alhamdulillah. Lalu kemudian membatalkan niat untuk cerai. Ada apa sih? Kemudian istrinya bilang, dulu sebelum aku menikah dengan kamu, aku punya keinginan punya suami yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Aku cinta kepada suamiku dan istriku juga dicintai oleh Allah. Dan aku pernah mendengar Rasulullah bilang, kata Rasul, iza ahabbalallahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan cobaan kepada orang itu. Nah, di sini masalahnya, 3 tahun kita menikah, belum pernah aku melihat
kakanda mendapat masalah cobaan dalam hidup. Ekonomi selalu bagus. Kita pasangan suami istri tidak pernah bermasalah. Makanya dari kemarin-kemarin saya curiga, suamiku tidak pernah dapat cobaan dari Allah, jangan-jangan Allah tidak sayang kepadanya, makanya aku minta cerai. Tapi ketika kita tadi dalam perjalanan menuju rumah Rasulullah, kamu nyampak kena batu berdarah, inilah pertama kalinya Allah mengujimu, berarti Allah sayang kepadamu. Itu makanya aku mengucapkan alhamdulillah dan mengurungkan niat untuk minta cerai. Istrinya sangat kaget dan dia bertambah sayang memiliki suami yang punya tingkat keimanan dan ketakwaan yang luar biasa ini. Muslimin dan mukminin yang berbahagia, kisah ini saya dengar dulu dari guru saya, Kiai Haji Bakhtiar Daud almarhum, Allahumma fir lahu. Beliau adalah pendiri sekaligus mudir di Pondok Pesantren Al-Hidayah Islamic Center Kampar yang dulu juga pernah menjadi ketua MUI di Provinsi Riau. Kisah ini sangat indah dan mengajarkan kepada kita untuk cintailah orang lain bukan karena kita sekedar mencintai, tapi juga Allah mencintainya. Mudah-mudahan ada maknanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.